Musno M. Firly Bahri. Udah berapa lama? Boleh. 5 tahun. Bantu kerja di rumah. Ini ijazah soal sudah melakukan dan 5 tahun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Muhammad Amrin, Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Pak Anwar, Bapak Asisten Kesejahteraan Rakyat, Pak Ali Maulana, tentunya Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Nadiana, dan juga Wakil Basnas, Bapak Bunyamin, serta Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian yang sudah sekian lama, tadi ada yang 6 tahun, 7 tahun, 3 tahun, 2 tahun, yang belum menerima ijazahnya. Hari ini saudara-saudara sudah menerima ijazah itu. Ini memang sesuatu yang secara langsung saya monitor. Saya ingin di tahun ini kurang lebih ada 6.652 ijazah yang bisa dibuktikan. Saya tahu pasti semua yang ijazahnya belum terambil bukan karena nggak mau ngambil, karena memang persoalan utama adalah, mohon maaf, persoalan biaya. Sehingga inilah yang kemudian secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Basnas Basis Jakarta yang telah bekerja sama dengan Pemda DKI untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang seperti ini. Dan bagi saudara-saudara yang tadi ada yang saya tanya apakah masih melanjutkan sekolah, masih dapat KJP, enggak dapat KJP. Tadi yang dapat KJP siapa ya? Sebelumnya dapat KJP enggak? Dulu dapat, terus yang terakhir dapat lagi. Jadi sekarang ininya bisa ditebus dan juga dapat KJP. Kan sekarang yang dapat KJP oleh pemerintah daerah DKI Jakarta diberikan kesempatan untuk bisa lihat Monas, Ragunan, Taman Mini, Ancol. Udah pernah lihat belum? Udah dimanfaatin? Oh sudah. Artinya teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, artinya sekarang masyarakat juga tahu bahwa siapapun yang menerima KJP, karena tahun ini pemerintah DKI Jakarta membagi KJP itu 707.622 siswa. Dan ini bukan angka yang kecil, karena saya benar-benar menaruh harapan agar pendidikan di Jakarta menjadi lebih baik. Termasuk saya berharap yang hari ini menerima ijazah ada yang masih bersemangat untuk sekolah, melanjutkan, mudah-mudahan bisa mendapatkan yang namanya KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. KJMU yang dibagikan tahun ini jumlahnya adalah 16.979. Bahkan saya sudah minta kepada Ibu Kepala Dinas, kita akan mempersiapkan yang menerima KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, tidak hanya S1, tetapi bisa S2 dan S3. Karena saya meyakini inilah yang kemudian akan menjadi orang atau anak yang bisa memotong garis ketidakberuntungan dalam keluarga. Karena saya yakin salah satunya adalah pendidikan. Maka tugas sebagai pemimpin, sebagai Gubernur Jakarta, saya ingin bagaimana bisa membantu saudara-saudara sekalian, melayani saudara-saudara sekalian yang terbaik agar bisa meraih cita-cita setinggi mungkin. Sehingga dengan demikian program untuk pemutihan ijazah yang per hari ini sudah sampai dengan angka 1.315 dan angkanya kurang lebih 4,3 miliar. Walaupun belum semuanya, mudah-mudahan di tahun 2025 ini 6.652 bisa kita selesaikan. Saya bersyukur sekali karena ijazah itu adalah menjadi pegangan dan hak saudara-saudara sekalian. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Dan tentunya
sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya sungguh sangat bergembira pada hari ini kita semua bisa membuat saudara-saudara yang ijazahnya tadi ada yang tertahan dari tahun 2019 ya, udah hampir 6-7 tahun, hari ini bisa diterima. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya tanggal 3 Juni, saya merasa bersyukur sekali karena hari ini adalah 100 hari lebih sedikit, lebih 1 hari saya memerintah menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan alhamdulillah apa yang menjadi janji-janji politik saya yang tidak terlalu banyak, insya Allah hampir semuanya bisa saya penuhi, terutama yang menyangkut kartu Jakarta Pintar. Sudah terbagikan 707.622, kartu Jakarta Mahasiswa Unggul 16.979, dan pada hari ini pemutihan ijazah sudah bisa diputihkan 1.315 ijazah. Ada yang tadi sudah tertahan hampir 6 tahun, 7 tahun, ada yang 5 tahun dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini akan bisa memberikan manfaat bagi pendidikan yang ada di Jakarta menjadi lebih baik. Saya bersyukur Dinas Pendidikan memberikan support sepenuhnya untuk penyelesaian ini, dan mudah-mudahan di tahun 2025 ini ijazah tertahan bisa kita selesaikan bekerja sama dengan Basnas kurang lebih 6.652. Hal-hal lain yang belum diselesaikan dalam apa yang saya sampaikan ketika dulu maju sebagai calon gubernur, saya akan selesaikan. Salah satunya adalah operasional RT RW. Sekarang dalam tahap pematangan penyelesaian, karena itu bukan termasuk program 100 hari, tetapi operasional itu akan saya selesaikan. Mudah-mudahan dalam tahun ini bisa diselesaikan. Baik, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Enggak ada? Rekan-rekan sekalian, untuk urusan job fair secara serius kami menangani. Kenapa kami tidak mempublikasikan dalam bentuk yang terlalu besar? Karena kami ingin orang yang datang itu betul-betul orang dengan kapasitas yang dibutuhkan. Link and match sudah terjadi, beberapa sudah bisa langsung kerja. Kami memang bukan yang kemudian yang seperti itu perlu kami ekspos berlebihan, karena memang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk bisa menyediakan lapangan kerja bagi warganya. Termasuk PPSU, termasuk Damkar. PPSU mudah-mudahan dalam waktu dekat segera akan kita umumkan, karena memang yang mendaftar membludak. Sehingga dengan demikian itulah yang menjadi tanggung jawab pemimpin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan. Saya segera untuk Damkar kita akan buka, karena sudah kita sepakati kurang lebih ada 1.000, PPSU 1.100, kemudian job fair-nya masih terus berlangsung pada tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, dan saya pribadi nggak ingin yang seperti itu diekspos lah, karena itu menjadi tanggung jawab kami untuk membantu warga mendapatkan pekerjaan. Jadi semangat apa yang menjadi keputusan MK untuk SD dan SMP, baik negeri maupun swasta gratis, tentunya pemerintah Jakarta segera mempersiapkan diri. Karena hal ini sama seperti yang saya sampaikan ketika pada waktu sebelum maju sebagai calon gubernur. Kalau di Jakarta saya yakin persoalan ini teratasi dengan baik. Karena untuk negeri sudah berjalan dengan baik, untuk swasta sebenarnya kita sedang mempersiapkan untuk beberapa SMK ataupun SD, SMP, swasta sebagai pilot project untuk gratis di sekolah swasta. Tetapi dengan keputusan ini kami akan mempercepat untuk persiapan itu. Satu pertanyaan. Waduh, itu Kemenkes ya.
Kenapa? Jadi usia kerja ini kewenangannya bukan di Pemda, kewenangannya di pemerintah pusat. Kami ikut apa yang menjadi aturan pemerintah pusat. Terakhir, jadi kami kemarin sudah rapat dengan CEO Inavan, maka Jakarta Collaboration Fund segera akan kita tindak lanjuti dan itu menjadi hal yang salah satu prioritas saya agar pendapatan pemerintah Jakarta tidak hanya bergantung pada pajak, restribusi maupun dividen, tetapi juga ada yang namanya Jakarta Collaboration Fund. Ini adalah sebagai tipikal persiapan kita sepenuhnya Jakarta sebagai kota global. Karena sebagai kota global nggak mungkin kita hanya menggantungkan pada 3 tadi, sehingga dengan demikian ini menjadi prioritas dalam pemerintahan saya.